Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Kali ini masih di segmen yang sama, gua membahas di segmen remote. Tapi sebelum gua kasih tahu ke kalian, gua mau kasih tahu bocorannya. Motor ini tuh motor sejuta umat. Pastinya sering kalian lihat di jalanan ataupun di sirkuit. Mau tahu kan motor apa? Biar remote gua yang berbicara, oke? Ini dia Honda Beat tahun 2009 yang tentunya sudah tidak asing lagi kalian lihat di jalanan. Namun Honda Beat ini sudah mengalami banyak cukup perubahan. Karena sejatinya Honda Beat tahun 2009 ini adalah berbasis mesin karburator, namun sudah dirubah total menjadi injeksi oleh bengkel balap asal kota Bandung, yaitu bengkel balap SJM Racing BKR. Yuk, buat yang mau kepo, kita tanya langsung dan kita undang langsung chief mekaniknya. Koesra, apa kabar? Ini dia tamu gua hari ini, yang tentunya kalian yang sudah ngikutin konten gua, udah subscribe gua, pasti kalian pernah lihat Koesra di konten Dyno Test, kalau nggak salah Dyno Test motor gas-gas replika Honda Gorilla. Sekarang gua mau kepoin motor Koesra, motor Honda Beat tahun 2009 ya kok ya? Iya, 2009. Basicnya karburator, tapi dirubah jadi injeksi. Aneh kan? Makanya gua mau tanyain, kenapa nih ada orang kok mikirnya dari Honda Beat tahun 2009 basicnya karburator dirubah jadi injeksi. Padahal kan dari pabrikannya udah ada injeksi. Kenapa dia mau rubah kenapa orang ini mau capek-capek ngerubah dari karburator menjadi injeksi? Kok bisa tolong jelasin nggak? Kenapa sih Koesra pengen ngerubah motor yang basicnya karburator jadi injeksi? Biar teman-teman pada tahu nih. Satu, karena pengen udah ada motornya yang karbu. Kalau misalnya pakai rangka yang injeksi terlalu pendek juga. Kalau pakai yang karbu kan udah banyak yang dipakai balap juga ya. Jadi enak lah buat rangkanya mah. Buat rangkanya. Sekarang kalau rangka mah kan kalau dipikir-pikir motor karburator juga pasti bisa lah dimodifikasi rangkanya kayak kakinya. Bisa, cuman ya banyak perubahan lagi. Banyak perubahan. Jadi ini sih awal mulanya nyicil sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Terus dirubah jadi injeksi itu kelebihannya apa aja selain rangka? Kelebihan jadi injeksi itu? Ya gitu ya, bisa lebih mudah di setting, di mapping gitu. Jadi nggak usah di setting-setting yang manual. Jadi pakainya nggak pakai feeling gitu. Jadi istilahnya lebih akurat lah ya. Lebih akurat. Kalau karbu kan masih, walaupun menurut kita tepat, padahal sebenarnya masih abu-abu ya. Belum terlalu kan tepat. Orang-orang udah banyak yang ngeriset di injeksi di karburator udah banyak. Jadi udah pada kencang juga lah sekarang mah. Hampir gitu. Semua basic mesinnya kencang semua. Berarti ini Koesra kalau turun di sirkuit ikut kelas road race-nya kelas apa? 150 tune up. Jadi 150 tune up dari segala pabrikan boleh ikut, bukan OMR Honda Beat, berarti kan nama judulnya ya. Pakai Mio boleh, Yamaha, Suzuki semua pabrikan boleh lah, pokoknya jadi yang tercepat intinya. Ya. Penting 150. Selama ini kalau Koesra turun yang seperti ini menjadi dari karbu menjadi injeksi motor Beat tuh banyak nggak, atau cuman satu-satunya Koesra aja? Oh enggak, waktu sebelum saya bikin juga udah ada yang udah bikin. Ada. Gitu. Kalau boleh tahu, berarti Koesra kan sebelumnya basicnya motor balapnya Honda Beat ini karburator. Ya. Udah mulai menjadi di riset jadi motor injeksi tuh dari tahun berapa dan ketemu risetnya tahun berapa? Mulai nyicil 2018 pertengahan lah. Akhir-akhir mulai beres tuh. Udah mulai beres. Berarti ini udah fix motor, udah ketemu dong settingannya, atau masih terus settingan mah tidak berubah? Masih ngeraba? Di reset lah, tetap masih ya sambil belajar nyeting ECU-nya juga sama yang lebih berpengalaman kan, sambil nanya-nanya juga. Terus kalau boleh tahu jokinya siapa? Jokinya dari awal mula ngeriset motor ini pertama kali jadi banget dari diinjeksiin tuh sama Ferry Oktan. Oktan brother ya, berarti Oktan bersaudara, ya, adiknya Ari Oktan ya. Buat orang Bandung pasti kenal lah. Ari Oktan sama Ferry Oktan tuh adik kakak, turun di dunia road race. Oke, Koesra mau tanya lebih detail lagi boleh dong ya? Boleh. Nah, Honda Beat ini tuh apa aja sih yang dirubah? Kesatu dari sistem kabel-kabelnya, wiringnya diganti semua. Kita ngerangkai lagi sih dari wiring Sonic, ambil yang butuhnya aja.
Karena kan udah total loss juga ya ini semuanya. Kalau boleh disebutin merek-mereknya, kan pasti kan motor injeksi identik dengan ECU, throttle body. Ya. Boleh tahu nggak nih? Pengen Throttle kepo. body diganti juga sih, boleh sambil dilihat. Boleh. Nah, ini gimana? Ini throttle body pakai punya CB 150. Old. Sampai 150. Oh. Ya, Terus injektornya pakai RR mono. RR Kawasaki RR mono. Oh, jadi motornya buat motor RR mono diaplikasikan Iya, ke Honda Beat. karena- Kenapa nggak beli langsung buat Honda Beat? Nggak ada gitu? Oh, nggak ada, karena kan kalau Beat yang injeksi kan TB-nya kecil. Oh. Maksimal TB ikutan 150 kan maksnya 30 mili ya. Oh, jadi Brother Esra cari yang sesuai regulasi di dunia road race lah ya. Ya, Dan jadi- lebih maksimal juga powernya. Oke. Berarti ini ada apa aja tadi? throttle body, throttle body. ya, wiring-wiringnya semua Wiring-wiring kabel body lah ya. kabel bodinya diganti. Ini apa nih? Ini power up-nya karena udah total loss jadi harus pakai power up. Mencegah apa? Kalau nggak ngedrop akinya kan. Oh, buat supaya akinya nggak drop. Kalau nggak pakai power up nanti malah jadi ngedrop, voltase akinya langsung berkurang drastis. Pengapian AC DC berarti. FI full injection. Oh, bukan AC DC Iya. ya. Oh. Terus oke, dan ini udah cukup. Oh, tangki. Berarti ini beli Diganti juga ganti full pumpnya, bikin sensornya ya. Sensor bensin berarti full pump. full pump. Iya. Oh. Full pumpnya pakai Sonic. Itu teh buat apa sih full pump teh sebenarnya? Untuk nyedot bensinnya ya. Jadi nanti kan dari ECU juga ya itu ada. Oh, gitu. Buat baca data juga intinya mah ya. Enggak. Buat kalau di ini kan kabelnya ada 4, dipakainya cuma 2, cuman buat ke rotak doang. Oh. Dipakai. Kalau yang ke speedometernya nggak dipakai, yang takometer bensinnya nggak ada, jadi Pokoknya mah semua motor yang dari karbu jadi injeksi harus pakai itu. pakai ini full pump Wajib. namanya ya. Oke. Kalau nggak bisa disedot bensin. Oke, ini juga jadi coak ya joknya ya. Jok mah dalamnya aja sih sedikit. Oh, dalamnya karena udah banyak perangkat-perangkat Ya. perintilan ditaruh di bagasi. Ya, ini akinya juga jadi pakai 2, yang satu buat full ECU, Mm-mm. jadi nggak ngedrop. Mm-mm. Yang bawah Mm-mm. itu cuman buat starter sama AFR. Oke. Ini kan pakai AFR modul juga, nyedot akinya lumayan ya kalau Ya, disatuin. ya. Berarti untuk bahasan di sisi ini udah beres. Kalau Ya. bahas luar, tinggal bahas luar ya kok ya. Boleh. Siap, kita tutup dulu. Terus, nah ini nih udah kayak MotoGP aja. Ini tuh apa sih kok? Itu Dari perangkat tadi lihat. tambahan juga ya kalau buat di itu buat data logger juga, jadinya nanti Namanya data logger berarti. data logger, jadi sambil dinyalain juga bisa sih. Oh, ini dari produk brand Aracer. Aracer. Ya, Oh, jadi nanti ini buat Buat ngebaca suhunya, Mm-mm. terus speednya kan kita masih pakai GPS ya, karena kalau pakai speed sensor lagi mahal lagi nanti. Oh, mahal lagi. Tapi sebenarnya lebih bagus Mi- lagi beli speed sensor ya. Ya karena kan speed sensor gitu kan untuk motornya di bannya harus ditaruh speed sensornya. Oh. Jadi ini via-nya bukan ngebacanya via GPS. Via GPS bukan dari putaran roda ban. Ya. Speed sensor itu di ngebaca putaran ban. Ya sama buat lap timer juga. Nanti Oh. kalau buat latihan, kalau ngaki titi jadi tahu sebelum kita mau benar-benar kititi, kita tahu latihan tuh berapa detik. Oh, buat persiapan balapan sesungguhnya ntar final bisa lebih maksimal lagi ya. Ya, Mantau dari dan KTT nanti atau juga latihan. di situnya bisa dari laptop Oh, dicek. Jadi dicek. setiap sirkuit beda-beda kodenya. Nanti bisa dikasih lihat ya supaya teman-teman tahu. Boleh. Nanti Oke, dilihat. nah guys, udah canggih nih motor nih. Udah kayak MotoGP lah intinya mah. Jadi zaman semakin kesini udah semakin canggih. Mungkin kesininya semua motor bakal injeksi ya kok ya. Ya Bro. saya mah belajar aja sih. Jadi sebelum terlambat, jadi yang penting mah bisa dulu Bisa dulu dasarnya, basic-basicnya. langkah-langkah kecil lama-lama juga. Ya, banyak sih jadi yang udah bisa lebih lah. berpengalaman kan ya, Ya, dari ya. itu. Cuma Yang saya penting Esra mah punya belajar. prinsip jangan pantang menyerah, buat terus belajar. Ya, Jangan mencoba. malu bertanya juga sama yang lebih senior. Ya, itu Penting ya. kuncinya. Kalau malu bertanya dan jadi so pinter, malah jadi Ya. nantinya kita Malu bertanya, sesat di gang jadinya. ya malah Sesat di tersesat jalan nantinya. Oh, Oke. Ya kalau nggak nanya, kita bisa dari mana sebelumnya. Ya benar-benar. Terus Esra, ini oil cooler mah sebelumnya memang udah dipasang. Sebelumnya dari karburator udah dipakai. Dari karburator terus ke ini dirubah jadi injeksi, kapasitasnya tetap atau dirubah jadi lebih besar atau tetap bawaan? Lebih sama sih, Sama masih ya? pakai Nggak ada yang pengaruh ya? Heeh. Oke. Itu tadinya yang air radiator kan pakai FU injeksi ya, Hmm. di las gitu biar
jadi oil cooler aja. Terus berarti kalau motor injeksi itu lebih spesifiknya motor jadi lebih akurat dalam hal settingannya, lebih bensin juga otomatis lebih irit ya, nggak maksudnya Tetap diminimalisir bensin yang terbakar tuh terbakar dengan baik lebih gitu. sempurna Lebih aja. sempurna. Terus ke power motor lebih konstan, nggak ada drop lebih lah ya. konstan ya, bisa disebut lebih konstan ya, tapi kalau ada kendala di mesin ya tetap aja. Tetap aja. Dia sensitif sekali sama cuaca ya katanya ya. Nyating. Ya, cuaca ngaruh juga ya. Ngaruh ya. Heeh. Oke. Terus Ko Esra, kalau boleh tahu ini motor udah podium berapa kali semenjak riset diinjeksi? Jujur kalau di podium baru sekali kelima doang. Baru sekali kelima karena namanya juga baru riset. Baru ya. riset. Baru riset, tapi Ko Esra optimis dong ya. Dari bisa untuk jadi 2018 terdepan. baru sekali. Cuman kan kemarin udah sempat ke satu tuh, cuman jatuh belum Jatuh, miliknya. belum itu. miliknya. Namanya balap, Rossi juga jatuh, Marc Marquez juga jatuh, belum miliknya. Tapi kalau udah miliknya mah Ya, mau motor gimana juga, bes masuk aja ya. ya kalau lagi Juara. Oke. hokinya gede kan. Ya bener, didoain lah pokoknya mah sukses terus. Nah sekarang mau bahas lagi dari sisi kaki-kaki nih. Secara motornya udah dirubah jadi injeksi, kaki-kakinya harus spesial nggak untuk Ya, jadi? harus bagus juga ya, karena power yang besar butuh kaki-kaki yang bagus juga. Oke, sambil jongkok boleh ya Ko ya? Boleh. Nah, ini ban pakai apa? Pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya. Karena memang aturan regulasi balap yang harus pakai ban ini, atau memang Ko Esra milih kompon sesuai joki yang terbaik bannya merek ini? Tadinya sih pakai FDR, Mm-mm. karena jokinya nggak pede pakai ini. Oh, Tapi setelah dicoba enakan kata jokinya, jadi pakai ini apa? Rosso Corsa dari Corsa, Pirelli ya? Pirelli, iya. Oh, tadinya nggak pede pakai ini, sebelumnya FDR. Lama-lama dicobain, terbiasa, akhirnya terus pede. KPT juga jadi lebih bagus timenya. Oh, ternyata mungkin dari gaya balapnya si joki cocok lah ya lama-lamanya sama ban Ya ini. lebih enak juga Lebih sih. enak. Cuman cepet habis. Cepat habis. Ukuran berapa kok? 90-80. 90-80. Untuk showbreaker ini kita kok apa nih? Kita kok yang lama ya, ini yang dari 2014. 14 awet ya. Oh, Mm-mm. disuntik ulang atau memang Oh enggak, masih bawaannya sih ini masih. wah terbukti berarti ini murni nggak disponsorin showbreaker, murni gua nggak di endorse. Tapi Ko Esra, pengalaman Ko Esra ini jadiin cerminan bahwa showbreaker kita kok ekstrim ya berarti ya. Ya, Kita kok ekstrim ini tapi yang old. yang old produknya sip, tapi yang baru ya gua nggak tahu ya. Yang udah punya gimana silahkan komen nanti biar kita bisa sharing-sharing sama Ko Esra juga sama gua juga. Ah, udah gitu dari pelek apa ini? Velg ini pakai Rapido. Rapido SND. produk baru ya, baru keluar tahun ini ya. Ya, Bagus. udah dari lama juga sih. Ada 2 tahun kemarin udah ada. Oke. Ukuran bawaan standar Honda Beat. Standarnya Standar Honda Beat. 160 ya kalau nggak salah. Oke. Depan 140. Lari kita ke kaki depan sama, ban depan juga. Ban depan sama. Sama pelek Rapido juga. Enggak, itu gara-gara kemarin jatuh. Oh, Jadi pakai yang standar. oh ya pelek Oleng. tadinya sama Rapido. Sama Rapido. Cuman jatuh, hancur. Hancur. Jadi sementara pakai yang bawaannya dulu, Ya, orinya dulu. pakai yang bawaannya dulu. Untuk kaliper, ini kaliper pakai apa nih? Kaliper pakai Nissin. Nissin apa tipenya khusus nggak atau? Nissin yang BRT ya itu. BRT, bawaan BRT udah Ya. cukup lah mumpuni buat meredam tenaga bedasnya Honda Beat injeksi ini ya. Cukup lah. Oke, Satu terus ori sih. piringan apa kok? Piringannya pakai Moto One Piringan Moto1 ukuran 260. 260 dan sama pelek Honda Beat. Selang rem Selang rem pakai CLD yang kompetisi. CLD kompetisi. Ya. Terus ini motor kalau boleh tahu total biaya berapa kok dari kayak kaki, dari mesin atau nggak ngobrolin gini lah. Ini mah kan spesifiknya motor dari karburator jadi injeksi. Pengen punya spek kayak gini dari karbu jadi injeksi habis berapa? Apa aja yang dibutuhin biar teman-teman pada Ya, tahu. itu sih nyicilnya dari manifold ini, terus beli TB, saya beli satu-satu sih, nggak langsung brek semua, karena biayanya juga lumayan. Tapi kalau ancar-ancar ini mah bayangan kasar lah. Jadi Butuh biaya ini berapa? nih, boleh dilihat aja nih, kan ini waktu pertama bikin sih saya cuma punya ecunya aja, Racer, pakai RC Super 2 yang punya Sonic. Ini harganya 6 juta ya 6 waktu juta untuk dulu ecunya. untuk ecunya. Waktu belum marak dipakai di harian, sekarang udah banyak orang-orang Banyak, harian karena terbukti NMAX pun bagus ya. enak. Terus pakai AFR modul nih. AFR modul. Itu AFR buat baca modulnya buat baca bensin. bensin dan udara ya kalau nggak salah ya. Ya, Campuran bensin dan campuran udara. air full Air ratio. full ratio. Nah, habis berapa kok
di itu bayangan AFR-nya kasar lah. AFR-nya teh 4 juta ya AF1-nya. Oh, berarti udah dari ECU 6. Ini AFR 4 udah 10 kasar-kasarnya. Buat dua barangnya aja. Power up ini 500.000. 6.500.000. Itu aki lithium 900.000 ya. Berarti 7.400.000. Terus Oh ini rest panelnya rest panelnya berapa? dari Aracer 4 juta ya. 7.400.000 tambah 4 juta berarti 11.400.000. Terus ada sih ini di kolong juga. Di Apa? kolong sih. Ini race modulnya ada di sini. Oh, Buat ngebaca sirkuit. Kalau itu berapa? buat gyronya, buat GPS-nya semua di situ itu 5.550.000. Berarti 11.400.000 tambah 5 juta ya sekitar 16 juta, 17 juta lah. Iya, Totalnya dengan terus barang-barangnya 17 juta. Terus tadinya pakai kabel 1.4 nggak di apa ukuran? Atau nggak jadikan dari satu ECU nih Mm-mm. dicabang jadi cabang 10. jadi 4 diparalelin. Itu satu tadinya jadi 4. Nah, sekarang gara-gara pakai race modul kata owner dari Aracer dan Ultra Speednya harus pakai kabel 110. Nah, itu berapa? Itu 2.100.000 ya. 17 tambah 2 19.100.000. Anggaplah Ya. pukul rata 2 juta lah, bukan 2.100.000, 2 juta lah. Jadi 19 juta. Itu untuk barang-barang partnya aja ya. Ya, Di terus luar. sensor Sensor AFR-nya ini yang di knalpot. di mana? Ini. Ya itu sensor AFR Oh, sensor RF-nya berapa? 2.100.000. Berarti 19 juta, 21 juta. Ya, Oh. itu sering kena juga sih. Jadi kita nyetok. Oh, nyetok, ancang-ancang. Kalau Sirkuit misalnya- bukan sirkuit tidak memadai, sirkuitnya kurang mendukung gaya riding pembalap ekstrim belok, kena apapun itu sensitif ya. Dia lebih sensitif kalau misalnya kena getaran atau gimana ya. Kalau misalnya suka mati. Nah, kalau udah mati kita ngebaca data loggernya bingung. Repot dah. Itu Karena butuhnya nanti ya. bensinnya jadi berapa gitu kan. Kita butuh data juga, setiap sirkuit kan beda-beda. Oh, berarti Kelembabannya, atmosfer buminya beda-beda. namanya sensor apa? Sensor wideband lambda. Sensor wideband Lambda sensor lambda sensor disambungin ke AFR modul. oh kayak yang tadi. modul. Ya. Oke, mantap Berarti itu mesin aja udah 21 juta. Bukan mamer ya kok ini mah buat ngasih Nggak, pengetahuan. pengetahuan Jadi aja. buat kalian sebenarnya bisa lah mungkin ngerubah budgetnya di bawah itu bisa kan sebenarnya kan? Bisa kalau Tergantung. sebenarnya mah kalau Aracer kan lebih mudah aja ya, kita nyetingnya ada data logger. Sebenarnya ada ECU yang lebih murahnya juga kan banyak ya, Banyak. kayak BRT, Apitek, Dan sebenarnya semua punya semuanya sama. semua sama, tujuannya sama, cuman kayak Aracer tuh lebih mudah lah karena, Ya, karena lebih banyak fitur yang fitur-fiturnya. bisa dimainin. Sebenarnya kalau mau irit juga buat belajar pakai produk yang lain banyak lah, jadi nggak usah mikir, aduh bikin motor injeksi mahal gitu kok ya. Ya pakai sebenarnya semua ECU tuh gunanya sama. Jadi untuk nge-mapping, jadi untuk manipulasi bensinnya. Jadi bensinnya nanti dirubah, terus pengapiannya dari duelnya. Jadi itu semuanya ada, cuman setiap ECU berbeda-beda. Oh, itu kan baru part-part injeksi. Pengen detail lagi nih mah kok. Itu part injeksi belum faktor engine. Engine ngerubah habis berapa? Anggap Kalau sebutan engine- kasarnya lah. Kan klep kan harus dibesarin. Seher. Noken as harus di custom ulang. Ya. CVT harus di custom ulang sesuai karakter motor buat sirkuit apa itu kan ngikutin. Pukul rata tadi alat aja 21 juta, tambah ngerubah mesinnya berapa? Kisaran berapa sampai Mesin- berapa aja lah. Kan orang mah budgetnya nyesuaiin gitu. Sama mesin, sama bikin mesin kayak gitu, sama spare-nya misalnya saya suka satu ya biasanya. Berapa? 8 jutaan lah ya. 8 Berarti juta sampai 10 juta. 21 tambah 8 itu hampir 30 lah. Hampir 30 juta. Di luar maintenance, namanya balapan kan suka ada part yang harus diganti. Nanti itu flow aja ya, mengalir ya. Iya, Namanya mesin mah nggak ada yang perfect ya kok ya. iya. Kan ada Ini ketahanan, pun ada umurnya. masih tetap saya masih belajar ya, karena masih butuh alat lagi yang buat ngebaca. Apa butuh apa? Brother extra tuh. Kalau di Aracer-nya butuh new logger itu New buat logger. ngebacanya, jadi narik datanya lebih cepat juga. Kendalanya lagi ngumpulin dana. Ya, Oh, bisa lah sok. Indra mah Amin. doain Extra supaya ya senang aja gitu lihat orang mau terus berkarya. Jadi jangan sampai kita nggak punya modal terus nggak mau belajar. Belajar aja terus dan nanti kalau udah ilmunya
lama-lama naik, rezeki mah ada aja kok ya kalau kita mau usaha. Ada aja, yang penting ada niatnya. Terus lama pengerjaan berapa lama kok? Kalau buat motor sendiri sih saya yang ini termasuknya ngambil nyuri-nyuri waktu sendiri ya. Kalau lagi nyantai saya kerjain dikit-dikit. Tapi kalau misalnya Ada benar pasien buat ini mah, ada pasien. Saya misalkan punya motor, Brother Esra, saya punya bit karburator, pengen dirubah jadi injeksi. Kamu udah dapat pengalaman dari sini nih, bikin. Butuh budget sekian, sama lah misalkan anggap tadi mah alat-alatnya aja 21. Ngebikin mesin kayak gini tuh habis berapa? Berapa lama? ya mungkin kalau Lama sambil pengerjaan. belanja bikin mesin segala macam ya 2 bulanan ya. 2 bulanan. Itu Ya, juga sebulan udah jadi setengah lah. setting dulu di sirkuit ya. Dicoba Oke. dulu, Oke, di dyno dulu jadi tahu. Bengkel di mana? Kasih tahu teman-teman biar pada tahu. Bengkel di Jalan BKR nomor 159 Bandung, Patokannya. depan patung ikan. Nah, kalian pasti tahu dong. Ini nih motornya ada gambar apa? Ada gambar ikan piranha. Ikan tengkorak. Pasti filosofinya itu ya. Iya. Filosofinya banyak yang nanya bengkel di mana dekat patung ikan. Iya, nama SJM kan banyak ya. Heeh, nama SCM banyak. Makanya saya dinamainnya SJM Racing BKR. SJM Jadi Racing karena di BKR saya BKR belah mana? di depan patung ikan. Patung ikan, kalau nggak bahasa Sundanya patung lauk kerengapung gitu. Nah, terus ini dicat body Ini di cat mana? body sama Yoga Bayam Airbrush. Oh, Di disponsorin atau support bayar? juga ya. Nah, Bayam Airbrush. Oh, yang kayak orang Arab. ya. Oh, Bayam Airbrush. Catnya very good. Jadi saya juga minta disponsorin. Jangan lupa Indra Alexander, Honda Scoopy catin ya. Bercanda enggak? Nah, udah gitu. Terus tadi belum nanya kalau stepnya ini pakai apa? Step mah saya pakai apa ya, yang jalu gitu banyak yang Banyak jualan lah ya. online lah. Saya Oh. beli di online sih. Oh, Vesla kayaknya kurang afdol, penasaran. Kan Honda Beat karburator mah suaranya begitu. Udah sering lihat lah di sirkuit. Ini pengen denger suaranya boleh nggak? Biar Boleh. teman-teman juga pada tahu. Coba. Tapi nanti cobain ya. Cobain gimana? Di sirkuit? Kita nyoba ke sirkuit gitu latihan. Dikasih pinjam? Dikasih pinjam. Yes. Guys, dikasih Buat pinjam cobain. nyobain ke sirkuit mana enaknya Brigit, Garimang? Bebas lah mau di Garimang boleh. Garimang lah ya. Heeh. Yes, nanti bisa langsung tes di sirkuit. Kalian bisa tahu, nanti gua kasih tahu kelebihannya motor injeksi itu apa dibanding karburator. Jadi nggak ngebohong lah istilahnya. Baca ya, kilometer, Ini speed sensor. oh speed sensor. Baca Ini suhu, AFR, bensin. Ini voltase baterai. Berarti Ini RPM-nya nih. RPM-nya. Ini baterai, suhu mesinnya. Ini pengapiannya spark angle. Oh, oke. Ini TPS tiap bukaan gas dari tutup 0 sampai 100. Oh, ya. Coba boleh digas ya? Boleh. Oh, jangan ikutin. Udahlah cukup. Nanti aja coba di sirkuit, soalnya Koestra udah ngasih izin lebih afdol lagi buat Ya, kasih tahu sekalian penonton nanti. kurangnya seperti apa, kelebihannya Sekalian apa. main lah. Sekalian main. Sama Nanti jokinya juga berarti, sekalian latihan. Koestra kabarin saya. Enaknya hari apa tanggal berapa. Nanti teman-teman juga ikutin terus. Ada pesan-pesan khusus nggak buat teman-teman yang mau bikin motor injeksi? Estra ada pesan-pesan khusus nggak? Ya kalau mau bikin motor injeksi gitu Bisa konsultasi. bisa kok. konsultasi ke Nah. saya, boleh ke bengkel lewat Tanya-tanya IG dulu boleh, ya boleh. Nanti dikasih tahu. Ya semua IG-nya. motor injeksi sih. Hmm. Selain ini juga kan iseng saya lagi Ya, nyobain lah sambil belajar gitu. udah gitu Koestra punya ini ya servis di mana orang tiap merubah motor free dyno buat kasih lihat perubahan pada mesin. Ya kalau bikin mesin di bengkel kita kasih free. Datang aja langsung ke bengkelnya di di Jalan BKR nomor berapa? 159 159, terus nomor teleponnya nanti dikasih, IG-nya Ezra Suryadi. Estra Suryadi, langsung aja. Kayaknya segitu dulu deh kok penutupan. Sebelum kita tutup, mau kasih satu kata mutiara seperti biasa. Jangan pantang menyerah, terus berkarya, keep positive thinking, dan tetap ibadah dong nomor satu ya kok ya. Amin ya. Oke, jangan lupa juga komen, like, dan share-nya. Yang belum subscribe, Subscribe sekarang juga. Subscribe sekarang juga, subscribe-nya gratis. Koestra nggak punya Facebook atau apa? Oh nggak ada. Nggak ada.
YouTube nggak punya? Ya paling nggak ada belum. Oh, jadi sementara ini mah jadi bintang tamu andalan Kindra Alexander aja. Karena udah beberapa kali dikasih kesempatan buat bikin segmen remote, dan nanti selanjutnya kita bikin segmen-segmen yang lebih menarik lagi ya. Iya. Yang lebih pengetahuan. Buat yang mau tanya-tanya langsung aja dah di komen. Oke. Makasih Pak Esra buat Ya, waktunya. sama-sama. Salam buat keluarga, sehat selalu. Jalanin protokol kesehatan. Kebetulan kita mau udah di tes swab negatif kan, jadi aman. Amin. Sorry kalau nggak pakai masker karena kita udah dites juga antigen, hasilnya negatif. Pantengin terus konten gua, oke?